Ceria ya Dewi ya. Basa-basi dulu lah seenggaknya ya kan. Boleh dong Kak diceritain sampai akhirnya proses lahirannya si baby lahir dengan selamat dan sehat di RSUI Kak. Sebelumnya makasih ya teman-teman wartawan udah pada datang ke sini. Dan tanggal 31 kemarin lahiran aku anak kedua pukul 7.26. Alhamdulillah semuanya lancar, berjalan lancar. Anak perempuan beratnya hampir 3,5 kilo. Prosesnya juga cepat sama dokter Bram dan ada dokter Richard Lee juga yang mendampingi ya, tapi nggak di ruang operasi ya, maksudnya mendampingi pada saat itu. Semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah sekarang recovery-nya juga udah enak banget, udah bisa jalan juga di hari pertama setelah operasi jam 7:30 operasi, jam 3 sore aku udah bisa jalan. Jenis kelaminnya sendiri kan mungkin operasinya erak atau seperti apa? Iya, jadi untuk operasinya sendiri tuh ERAX, untuk detailnya nanti bisa dokter Bram yang menjelaskan kenapa aku cepet recovery-nya dan bisa jalan, bisa duduk pada hari yang sama. Pakai ERAX dan aku juga sekalian mempercantik diri ya, setelah melahirkan aku melakukan shape seksio itu seperti pembuangan lemak tapi dengan cara operasi sesar juga gitu. Bisa jenis kelaminnya Perempuan tadi udah dikasih tahu. namanya Kak dan arti nama si kecil. Namanya Zea Shavana Luf. Ya, Zea itu artinya sumber cahaya. Berharap banget Zea menjadi sumber cahaya dalam kehidupanku yang agak gelap ya belakangan ya. Savana itu artinya kayak padang pasir, Love artinya cinta. Siapa Kak yang memberikan nama si kecil? Zea Savana saya, Love kebetulan ada andil papanya juga dari lama, tapi ya udah saya masukin aja lah ya. Oke. Panjang beratnya kemarin berapa? Beratnya hampir 3,5 kilo, panjangnya itu hampir 55 cm. Lebih panjang dari kakaknya, tapi beratnya lebih turun dikit dari kakaknya. Tapi lebih tinggi. 3,7 aku anak pertama. Oke. Panjang. Iya. Ini proses-prosesnya kan sesar memang udah dari awal mau sesar atau memang akhir-akhir udah sesar aja gitu. Jadi gini, kalau misalnya untuk sesar yang kedua ini kebetulan surprisingly memang agak surprise ya, karena aku tadinya memang ada rencana sesar, tapi kenapa aku jadinya lebih yakin sesar karena memang ada saran nih dari dokter Richard ya, Dew, nanti habis lahiran mau nggak langsung langsing katanya gitu kan. Nah di temen aku kebetulan dokter Richard sama dokter Bram ini tuh bersahabat. Nah kebetulan dokter Bram ini tuh bisa melakukan sesar sekalian yang pengambilan lemak, makanya aku lebih yakin lagi untuk operasi sesar karena sekalian buat si shape seksio buang lemak ini gitu. Seperti apa sih dok? Dok, alasan sesar kenapa dok? Alasan sesar? Oh ya, jadi sebenarnya yang saya lakukan itu adalah ketika Bu Dewi pengen after lahiran itu pengennya lebih cepat aktivitas dengan nyaman. Ya, jadi biar itu saya rasa kita butuh untuk melakukan seksio seperti tersebut. Bukan karena sebelumnya sesar gitu, bukan? Sebelum sesar juga ada satu indikasinya juga. Mbak Dewi ketika lahir kalau boleh tahu ditemani sama ayahnya nggak, dan ketika lahir juga digendong nggak anaknya sama ayahnya? Iya, jadi untuk ketika lahir papanya juga mengazankan dan juga digendong skin to skin ya, selayaknya orang tua biasa. Jadi anak saya yang pertama dan yang kedua nggak ada bedanya gitu. Tapi memang tidak di ruang operasi ya, tidak mendampingi gitu loh, karena teman-teman tahu yang kalian tahu kan memang lagi proses juga kan. Jadi saya mengambil keputusan supaya untuk anak saya ini tetap dapat kasih sayang kedua orang tuanya, tetap mendampingi papanya, cuma di ruang yang berbeda. Jadi komunikasi berjalan baik kan dengan proses persalinan kemarin? Ini gara-gara anak saya lahiran mulai membuka komunikasi, blog udah mulai dibuka. Kayaknya gara-gara dokter Richard Lee juga sih ya, mempersatukan ya dok ya. Kayak gitu, tapi memang semua proses masih berjalan ya. Banyak keterlibatan dokter Richard, ini mungkin seperti apa dokter supportnya buat ke Dewi sampai
mencarikan rumah sakit ini. Tadi Katanya, dicari apa rumah gimana? sakit, disupport, dibayarin, saya tinggal duduk manis. Coba dokter bisa dijelasin sebagai pemersatu wanita tersakiti. Jadi mungkin awalnya Dewi ya, pengennya ya kita sama-sama tahu lah ya ceritanya Dewi ya, bagaimana ya, mungkin adalah suatu hal yang gak enak ya, disakiti pada saat lagi hamil, pada saat melahirkan, pada saat punya anak ya pasti gak enak, dan pengennya comeback lebih cepat ya, pengennya comeback setelah lahiran, pengennya cepat cantiknya. Konsultasi dengan saya bilang zaman sekarang sudah canggih ya. Jadi sekarang kita bisa mempercepat cantiknya. Jadi sudah selesai nih habis lahiran, bisa cepet langsung balik gadis nih, cantik, langsing, bagus lagi. Memang nggak cukup kalau cuma dari klinik kecantikanku saja. Makanya aku bilang bisa nih dari lahir kita kerjasama dengan temanku, dokter juga. Ada beberapa yang kita bisa modifikasi di sini sehingga nanti sudah selesai modalnya sudah lebih bagus. Sehingga pada waktu pindah ke klinikku nanti akan lebih mudah perawatannya. Jadi kayak 3-5 bulan setelah lahiran nanti udah cantik lagi, sudah balik lagi seperti gadis lagi. Karena kan ya kita tahu ya masalah Dewi pasti butuh kepercayaan diri, pasti butuh apa ya, memulai hidup yang baru ya. Semangat baru ya. Semangat baru ya, ya. Saya coba support itu. Dan aku pengen kasih contoh ke masyarakat juga, zaman sekarang kan sudah canggih, dunia juga sudah maju, jangan sampai kita kalau sudah nikah kita nggak memperbaiki diri, kalau kita sudah lahiran, sudah punya anak, nggak mau memperbaiki diri, itulah kadang-kadang yang nyebabin perselingkuhan, laki-laki yang jadi semena-mena. Tapi kalau misalnya kita taruh value di dalam diri kita jadi lebih cantik, orang akan lebih segan dengan kita, laki-laki pun akan, pasangan pun akan lebih segan dengan kita. Mungkin itu yang bisa aku pengen aku kasih inspirasi untuk orang lain. Dok, Dokter. berbahaya kan bapaknya masih ada nih ya. Tunggu mana Dokter dulu. minta izin sama mantan Mbak Dewi. Iya, buat bayarin persalinannya gitu nggak sih Kak Dewi atau Ada obrolan dulu sebelumnya. Udah mantan belum sih? Aku kalau boleh cerita ya, aku ngomong dengan Dewi kemarin juga kan. Sebenarnya kan dia sudah mau lahiran ya, dari kemarin tuh ya jelas mau lahiran sudah pasti kan, karena kan sudah hamil pasti mau lahiran. Aku bilang kalau mau jadi lebih cantik, aku bilang ada beberapa tahapan. Aku bilang pada waktu lahiran kita bisa lakukan ini. Bukan artinya habis lahiran dengan dokter M. Cahnan Ibrahim teman saya keluar langsung semuanya, enggak kayak gitu ya. Tentu ada beberapa proses untuk ke klinik cantikan selama berbulan-bulan tuh jadi cantik. Tapi dengan teknologi yang seperti sekarang, Dr. M. Cahnan bisa kerjakan, itulah lebih mempermudah aku untuk kerja. Lebih kayak dia sudah potong jalan 50%, sisanya 50% aku yang kerjain. Jadi lebih enak. Aku tanyain dengan dia mau nggak dulu? Saya mau dok, saya mau banget. Saya pengen jadi lebih cantik, saya pengen percaya diri lagi, saya pengen hidup yang paling nggak sesuatu hal yang mulai hidup yang baru lah, kayak gitu. Aku bilang aku coba sponsorin, aku bayarin ya. Aku bilang sekaligus ini sebenarnya kan kasih pesan ke orang lain melalui Dewi ya. Tapi aku bilang jangan, aku nggak mau sampai ada masalah. Aku bilang aku nggak menyinggung. Dan dia berkenan itu sih. Iya, karena memang dokter juga sebelumnya dokter sangat baik banget ya, memang benar-benar fully support untuk aku. Dia pengen aku tuh lebih semangat, lebih pede, lebih menitipkan pesan melalui aku juga nih buat perempuan-perempuan di luar sana gitu ya. Ya udah gitu loh, kalau misalnya udah habis lahiran langsung gas gitu kan. Jadi dokter juga udah nanya, terus aku bilang iya dok, tapi kan mahal segala macam, udah kamu gak usah pikirin aku yang semua, kamu tinggal duduk manis aja. Memang aku duduk manis aja sih, jadi aku tinggal datang melahirkan, udah pulang bawa anak gitu. Kontribusi Mas Andika sama apa? sekali bayarin Kak? Nggak sama sekali ada Karena kan memang pada saat dari kemarin itu jujur sampai pas melahirkan aku nggak ada komunikasi ya. Jadi aku tidak ada komunikasi tentang sharing tentang aku mau melahirkan di mana, karena sebelumnya kita memang udah ada plan mau melahirkan di mana. Tapi semenjak berubah pikiran, karena aku juga nggak mau ada memori di rumah sakit yang lama juga sebenarnya. Jadi aku berpikir ya udahlah, aku mau mulai hidup baru, aku mau lahirannya di sini aja, kayak gitu loh. Sama kebetulan juga ada yang metode itu kan, yang si Shape Sexio itu aku jadi lebih tertarik lagi gitu. Shape Sexio sendiri dok, mungkin bahaya nggak sih bagi ibu hamil dan mungkin efek sampingnya apa sih kan? Apalagi rentan gitu baru lahiran. Oke, jadi pertama tuh saya senang banget ya. Jadi kolega saya Dr. Richard Lee mempercayakan saya untuk membantu persalinan dari Bu Dewi. Nah, jadi yang sebenarnya saya lakukan adalah ketika kita udah sempat diskusi untuk biar Bu Dewi bisa langsung aktivitas dengan nyaman. Maka kalau untuk indikasi itu saya melakukan itu adalah biar pertama luka operasi juga biasanya kita ada namanya abdominal pouch
ya. Jadi itu yang gelambir itu akan memperlama lukanya untuk sembuh. Jadi itu juga atas dasar kebutuhan itu, dan juga sekalian bisa karena itunya dihilangkan bagian perutnya itu yang bagian abdominal pouch, maka itu juga bisa beraktivitas dengan lebih cepat. Itu sama dengan sedot lemak nggak sih dokter? Beda. Mungkin mirip-mirip tamitak tapi beda indikasi ya dok ya. Ya. Tamitak pernah dengar nggak? Tamitak itu ngangkat lemak, tapi bukan disedot ya, ini operasi. Gitu. Proses sendiri gimana sih dok? Mungkin saat diangkat sendiri mungkin pas Diangkat. lemaknya sendiri. Oh ya, jadi pada saat proses melakukannya, jadi sebenarnya kita melakukan abisteksio, lalu saya akan melakukan shaped itu saja. Jadi itu sebenarnya berbeda dengan tamitak. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, memang ada yang dibuang sebagian untuk tujuannya biar lebih cepat Bu Dewi bisa beraktivitas dengan nyaman. Itu aja. Jeda waktunya dari sesar ke operasi ini langsung atau mungkin butuh waktu berapa jam sih dok? Langsung, Langsung dalam satu jahitan berarti ya dok ya. betul sekali. Jadi sekali jalan gitu loh. Dokter Richard menjelaskan ke Andrew seperti apa nanti, Waduh. biar nggak salah paham. Aduh, aku nggak ada komunikasi ya. Jujur kemarin kan aku sudah terbuka juga dengan media. Aku nggak mau cari musuh dengan siapapun. Tujuan aku di sini baik. Tujuan aku kasih edukasi dan tujuan aku pengen bantuin Dewi juga. Dari awal mungkin Dewi pertama kali datang ke podcastku, aku juga langsung ngomong dengan Dewi, "Wi, apa yang bisa aku bantu untuk kalau bisa menyatukan kalian lagi," aku bilang kan. Tapi kan balik lagi itu kan balik ke personalnya masing-masing ya. Aku cuma bisa bantu saja. Aku malah kan sempat berusaha menghubungi beliau juga. Tapi kan namanya juga cuma usaha. Balik lagi ke dianya lagi mau atau enggak. Kalau orangnya mungkin nggak berkenan ya aku nggak berani ikut-ikutan karena aku nggak mau cari ribut di sini. Kak Dewi, mungkin responnya Andrew ketika tahu Iya. bahwa semua di cover sama dokter Richard sendiri gimana sih? Iya, jadi setelah operasi ketemu, kan waktu operasi aku nggak ketemu kan, bener-bener dia datang buat ngazanin anaknya, skin to skin, terus dia pulang. Nah, kan di sini udah mulai ada gimana ya, mungkin dia waktu pas anaknya lahir, mungkin sedih juga kali ya, jadi malamnya sempet mampir sama mertua, datang, nggak ngomong apa-apa, dan aku juga nggak perlu menjelaskan apa-apa, cuma dia kayak, gimana tadi lahirannya semuanya lancar segala macem. Iya, tadi ada siapa aja, ada dokter Richard juga. Oh iya, ya dia ya kita masih kaku juga kali ya, karena setelah berbulan-bulan tuh nggak komunikasi, memang jujur jadi komunikasinya tuh pas lahiran kemarin aja. Berarti sama sekali nggak nanya soal biaya gitu ya Kak? Enggak, karena mungkin dia udah tahu juga kali ya. Aku sempat bilang nggak ya? Kayaknya dia udah tahu dari kerabat-kerabat deh. Jadi dia tidak membahas itu, lebih kayak ke nanya kondisi segala macam gitu. Tapi dari yang gestur yang aku dapat sih sepertinya dia ya saya thanks juga sih sama dokter Richard. Maksudnya ada orang yang buat kayak sama aku gitu loh. Syukurlah, berarti nggak marah. Karena memang dokter Richard ini pure memang sahabat atau teman atau kerabat yang memang mensupport aku, nggak ada niat yang aneh-aneh gitu loh. Dan dia juga nggak berpikir seperti itu gitu loh. Kak Dewi, mungkin dengan terbukanya komunikasi saat ini nih, gimana sih mungkin hubungannya dengan Mas Andrew sendiri? Pas sudah mulai clear, ada peluang mungkin buat kembali bersama gitu seperti tujuan dokter Richard. Ah, emang tujuan dokter kembali bersama? Kan tadi bilang. Sejak kapan tuh dok? Nggak lah, salah. Bersatukan. Aku bilang awal podcast kemarin kan aku coba membuka jalur komunikasi. Iya, maksudnya kan coba membuat mediasi ya dok 3 ya? bulan yang lalu kali ya, Pas dan waktu setelah awal. kejadian itu kan banyak masalah-masalah lagi yang terspill ya di situ ya. Aku juga ngelihatnya, aduh, kamu aja lah Dewi yang Iya. memutuskan. Saya bilang yang penting yang terbaik untuk Dewi lah, aku bilang gitu. Dokter sih nggak ada ikut campur segala macam urusan personal aku ya. Jadi benar-benar dokter itu memang nge-support aku untuk supaya lebih semangat lagi, lebih ceria lagi yang kayak gitu. Nah tadi pertanyaannya yang soal Komunikasinya sekarang mungkin komunikasi. seperti apa hubungannya? Ya, jadi semenjak masalah ini aku udah mencoba untuk berdamai ya dengan keadaan. Ya, walaupun itu gini loh, aku tuh udah punya 2 anak dari dia gitu. Kalau misalnya aku tutup komunikasi dan aku mendendam, itu nggak baik buat anak aku, bener nggak? Yang bermasalah itu antara personal saya dengan dia. Urusan anak itu mau sampai kapanpun hubungan orang tua dengan anak nggak akan putus kan. Jadi aku mencoba untuk berdamai, dan untuk masalah kembali lagi atau enggak, ya sekarang sih masih tetap on progress ya, maksudnya
karena di pengadilan pun tidak boleh ternyata sambil hamil itu mengajukan cerai, jadi di hold dulu kemarin gitu. Jadi proses tetap berjalan sih. Dok, ini biaya sendiri, mengcover sendiri miliaran rupiah kan, ratusan rupiah nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mau disediakan yang mana? Miliaran atau ratusan? Totalnya ratusan lah. Totalnya ratusan. Ini juga di rumah sakitnya cukup bagus juga. Dokternya saya pilih yang paling bagus juga di sini. Kamarnya juga aku pilih ini suite juga. Setelah selesai dari sini juga sudah nunggu nih rangkaian treatment nih untuk Dewi juga. Kontrak seumur hidup ya katanya ya. Ratusan. Kak Dewi, sudah lemah. Minta ini merupakan dendam termanis kamu nggak sih buat Andre biar Andre tuh nyesel gitu udah ngelakuin Pembalasan gitu ya. Bukan dendam sih, ini tuh lebih kayak ke self reward aku juga gitu kan. Aku juga belum ada rencana untuk punya anak lagi juga dalam waktu dekat. Pasangannya siapa ya kan. Jadi aku memang dibilang balas dendam kan, aku tadi udah bilang aku mencoba untuk berdamai dengan keadaan gitu. Aku mencoba untuk oh ya udah, ini aku lagi hadapin ini, aku terima. Ya udah, aku coba let it flow dengan membuat versi terbaik dari diri aku gitu. Tapi sejauh ini mungkin Andrew sendiri udah ada ini nggak sih klarifikasi atau permintaan maaf sendiri kalau dari Andrew ke Kak Dewi? Permintaan maaf secara personal enggak, tapi sebelum anak yang kedua ini lahir, dia sudah mencoba usaha ke keluarga, sahabat-sahabat untuk dia pengen mengazankan anak aku. Pengen seenggaknya kalau misalnya ibunya nggak mau ketemu nggak apa-apa, tapi saya pengen ada buat anak saya gitu. Dia ada omongan seperti itu sih. Tapi kemarin ngazannya di depan Kak Dewi langsung apa di kamar bayi? Enggak, jadi itu kita juga udah obrolin ya dok ya sama rumah sakit, karena rumah sakitnya juga dari dokter juga sangat mengerti posisi saya sekarang ini lagi ngegantung kan soal status. Gimana ya dok supaya bapaknya bisa tetap ngazanin anaknya. Jadi diambil jalan keluar waktu itu pas di saat babynya diambil, dibersih-bersihin di ruangan yang berbeda di sebelah ya dok ya. Betul. Tapi dia bisa ngelihat proses lahiran dari monitor. Ada kok di videonya. Jadi dia kalau lihat dari hal ini, demi untuk kebahagiaan anak masih ada celah kah untuk Andrew bersatu kembali? Ya itu cuma Tuhan yang tahu ya Pak ya. Saya juga nggak bisa. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, proses tetap berjalan segala macam. Tapi saat ini fokus saya adalah saya lagi bahagia untuk kelahiran kedua anak saya. Saya nggak ada fokus untuk yang memikirkan hubungan sih. Jadi lebih untuk kedepannya bagaimana dan anak saya aja. Gitu. Menurut Mbak Dewi lebih sakit mana, ketika melahirkan atau ditinggal sesama? Aku mau tanya yang Ini kayaknya melo karena hujan ya. lebih sakit kalau tangan kita kejepit pintu, Mas. Lebih sakit kalau ditanya, lebih sakit ya dihianatin ya. Kalau ini nggak sakit sama sekali karena nggak berasa. Sorenya udah jalan, kamarnya juga enak, rumah sakitnya enak, makanannya enak-enak, jadi nggak berasa gitu sakitnya. Jadi kapan pulang Kak? Hari ini udah Kak bisa Dewi, pulang. akte lahir penulisan orang tuanya gimana? Di akte lahir mungkin nama ayahnya juga. Akte lahir tetap. Jadi akte lahir itu tetap kedua orang tuanya ada. That's why aku berpikir gimana ya, maksudnya anak aku tuh jangan sampai kekurangan satu apapun, makanya papa mamanya namanya binti segala macamnya itu masih ada, sesuai dengan anak pertama juga. Kak Dewi ini kan pasca melahirkan mendingan pulang, terus nanti ke depannya untuk biaya si kecil ini seperti apa sih untuk komunikasi dengan Andrew, atau mungkin nanti bisa dibantu dokter? Dokter jadi bapaknya aja kalau kuliah dong. Jadi gini, alhamdulillah sih dari pihak bapaknya itu kan memang ada tunjangan-tunjangan yang harus diselesaikan ya, tuntutan-tuntutan, dia sudah memenuhi si kewajibannya. Jadi untuk kalau misalnya dokter Richard itu urusan kerjaan kali ya gitu kan. Masa saya minta uang susu sama dokter Richard? Masih ada lah kalau uang susu mah. Berarti setelah ini bakal terus membuka akses buat Kak Andrew ketemu sama bayinya atau sama Kak Dewi juga? Nah itu ya bisa dikondisikan lah ya. Maksudnya sekarang itu kan juga kayak anak pertama juga berjalan nih komunikasi sama bapaknya. Ini yang kedua karena masih baby banget, mungkin bisa dikondisikan nanti gimana ya. Pas selama ini kan mungkin langsung kerja atau seperti apa, bagi kami single parent? Kerja dong.
langsung gas dong. Dok, ada nilai kontrak kerja pasca lahiran apa? Nggak ada sih, saya teman sih dengan beliau. Sekali lagi ya, saya tuh dari awal podcast ngebantuin dengan semuanya sih, bukan hanya dengan Dewi ya, Bukan aku dari doang. teman-teman yang lain juga sama ya, supaya nggak menjurus ke satu orang doang ya ini ya, ke teman-teman yang lain juga sama. Dan setelah dengan Dewi juga, dengan Inara pun, dengan teman-teman yang lain juga sama. Setelah selesai tuh aku kasih bisnis juga. Dia kalau mau berbisnis aku coba arahkan juga. Kalau misalnya ada kesempatan endorsement juga aku kasih juga. Kalau misalnya dia mau jualan aku ajarin juga. Ya aku anggap seperti adikku sendiri, seperti keluargaku. Aku bukan kayak tadi bilang dibiayain. Ya kan aku juga temen ya. Kita juga mau kasih aja itu minta izin. Aku tuh mau kasih, aku mau biayain rumah sakit aja itu aku izin dulu, boleh nggak gitu kan. Aku izinnya berlapis loh, izin dengan istri dulu pertama. Izin istri dulu, istri justru ngomong itu bagus, dia bilang itu sebagai edukasi dengan teman-teman. Banyak pesan yang bisa disampaikan di sini, dia bilang. Satu, tentang move on, yang kedua tentang pengen cantik setelah lahiran, dia bilang ada banyak banget yang pengen bisa disampaikan, silakan, dia bilang. Aku izin dengan beliau dengan Tengku Dewi. Habis itu aku tanya dengan temanku dulu, mau nggak, karena kan ini pasti terekspos kan, pasti kan, aku tanya, dan dia juga bersedia. Jadi banyak ya, dan aku coba ngasihnya lebih ke pancing sih, bukan langsung ikan sih, kayak gitu. Oke, thank you semuanya, Mungkin makasih sedikit semuanya. penegasan lagi, berarti Fix bakal nerusin perceraian ya? Iya, kita Proses lihat. bakal proses Iya. Kak boleh berdiri sedikit lihat foto.